Bangun pengemis bau. Bangun pengemis bau. Apakah kamu masih mengenaliku? Ini Li Jingfan dari kelas kita. Dia diculik dan dijual oleh pedagang manusia saat masih kecil. Dia menderita trauma mental. Sekarang dia hanya bisa menjadi pengemis. Bukankah kamu mengaku sangat mulia? Tapi aku akan membuatmu menikahi yang ini. Jika kamu bersedia, aku akan meminjamkanmu uang itu. Kudengar kamu bahkan memberinya 300. Dan Li Jingfan selalu naksir padamu. Sekarang kalian berdua bisa dianggap sepasang kekasih. Pikirkan ayahmu yang kecanduan judi. Pikirkan ayahmu yang kecanduan judi. Kamu tahu apa yang harus dilakukan sekarang kan? Pergi. Aku setuju. Pergi ke sana. Ini kartu kamarnya. Bawa suami pengemismu dan pergi laksanakan pernikahan. Besok pagi, aku ingin melihatmu menyerahkan akta nikah. Aku mengucapkan selamat menikah. Tunggu sebentar. Ada apa? Menyesal. Jika kamu menyesal sekarang masih ada waktu. Jangan bilang aku memaksamu. Bisakah kamu tidak memberitahu siapapun? Baiklah. Aku bisa menyimpan rahasiamu. Li Jingfan. Aku teman sekelas lamamu. Bukankah aku sudah baik padamu? Membiarkan babi sepertimu mencabut sepotong kol yang begitu indah. Malam ini, dia tidak boleh mandi. Jika dia berani mandi, uangnya, aku tetap tidak akan meminjamkannya padamu. Selamat menikah berdua. The film was translated and narrated by M Media. Li Jiangfan, aku peringatkan kamu. Jika kamu tidak bekerja sama denganku, kamu akan segera tersesat dan kembali mengemis. Bekerja sama dengan aktingmu. Kamu tidak gila kan? Selama aku mendapatkan uang itu besok, aku pasti akan memberimu puluhan ribu. Kamu tidak perlu menjadi pengemis lagi. Aku akan membantumu. Dan aku tidak akan mengambil uangmu. Apa yang aku Li Jiangfan berutang padamu, aku akan membayarnya 100 kali lipat. Mengembalikan 100 kali lipat. Kamu bahkan tidak bisa memberi makan dirimu sendiri dengan layak, atau berpakaian hangat. Bagaimana kamu akan mengembalikan 100 kali lipat? Kamu benar-benar gila. Seorang pengemis yang juga menderita delusi. Hei kamu! Berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Kalau tidak aku akan. Mang Yao, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Karena aku kembali kali ini. Aku tidak akan membiarkanmu diintimidasi lagi. Sekarang aku harus segera memulihkan kekuatanku.
Pengemis bau. Pengemis bau. Pengemis bau. Ayo pergi. The film was Untuk mendapatkan surat translated nikah. and narrated by M Media. Ayo, kalian berdua pengantin baru kemarilah. Mendekatlah. Baiklah bersiaplah. Kalian berdua senyum. Beri kami senyuman. Ayo, lihat ke saya di sini. Senyum. Ayo 1, 2, 3. Hei! Qin Lu Sui. Aku sudah melakukan apa yang kamu minta. Aku harus cepat pulih. Jika musuhku tahu aku masih hidup, itu pasti akan melibatkan Bai Meng Yao. Cepat, cepat, cepat. The film was Kalian translated berdua belum cukup and bermesraan. narrated by Aku M tidak berbohong Media. kepada semua orang kan. Semuanya lihatlah bukankah begitu? Saya tidak menyangka Bai Meng Yao. Saat dia masih sekolah dulu, berakting di depan saya, berpura-pura menjadi wanita suci dan berbudi luhur. Qin Lu Sui, kamu berjanji padaku, kamu tidak akan memberitahu siapapun. Kamu melakukan hal kotor seperti itu sendiri. Dan sekarang kamu tidak mengizinkanku membicarakannya. Bai Meng Yao, kamu benar-benar tidak tahu malu. Lihat, bahkan ada cupang di lehernya. Tubuhnya pasti sudah dipenuhi belatung sekarang kan? Untung kamu Bai Meng Yao masih bisa menoleransinya. Qin Lu Sui, kamu janji meminjamiku 6 juta yuan. Kamu harus menepati janjimu. Bai Meng Yao, kapan aku pernah setuju meminjamkanmu 6 juta yuan? Hanya untuk ayahmu yang kecanduan judi. Berapapun uang pinjaman tak cukup menutup kerugian. Apakah kamu menganggapku bodoh? Pasangan tercela itu benar-benar keterlaluan. Besok saya akan mengirim mereka ke berita utama. Jangan, berhenti merekam. Aku mohon pada kalian semua, jangan menjatuhkannya. Berhenti merekam. Bai Meng Yao, tunggu sebentar, aku akan segera mengambil fotonya dan mengirimkannya kepada ayahmu. Aku mohon padamu. Jangan memohon pada mereka. Mereka akan membayar atas apa yang terjadi hari ini. Apa yang aku lakukan sekarang? Aku tidak pernah berjanji akan meminjamkan uang padanya. Aku tidak akan merendahkan diri ke tingkat pengemis bau sepertimu. Semuanya cepat ambil foto, cepat unggah di momen. Baiklah, Kak. Ambil foto. Kalian semuanya dari sini. Enya. Pengemis bau, biar ku katakan padamu. Ini baru permulaan. Tidak akan lama lagi ayahnya akan tamat. Qin Lu Sui, bisakah kamu mengampuni ayahku? Berlututlah. Jangan khawatir, serahkan masalah ayahmu padaku. Pengemis bau. Apakah kamu bosan hidup? Ayahnya berutang uang kepada Long Jia.
Li Jingfen, apakah kamu mencari Bai Mengyaomu? Pinjamkan ponselmu sebentar. Apakah kamu sedang menelpon seseorang? Benar-benar katak dalam tempurung. Kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Shanlong, ada seorang pria bernama Long Jia yang ingin berurusan dengan ayah mertuaku. Selesaikan dia untukku sekarang juga. Jangan biarkan siapapun mengetahui identitasku. Li Jingfen, kamu harus mengirim seseorang untuk menyelidiki. Apakah kamu tahu seberapa kuat keluarga Long di Jinhai? Aku memberitahumu. Jika kaki Bai Wenshan tidak patah hari ini, namaku Qin Luzu akan ditulis terbalik. Kalau begitu, kita tunggu saja. Bagaimanapun perkataanmu tidak ada harganya. The film was translated and Long Jia. narrated by M Media. Saya mohon tolong. Bisakah Anda memberi saya perpanjangan beberapa hari? 1 bulan, maksimal waktu 1 bulan. Saya pasti akan mengembalikan uang Anda, termasuk pokok dan bunga. Apakah kamu tahu aturannya? Jika kamu gagal membayar tepat waktu, itu antara tangan patah atau kaki patah. Long Jia, aku mohon padamu. Mungkinkah saya memilih pilihan kedua? Pilihan kedua. Kamu berencana membayar dengan apa? Pembayaran kembali. Kamu pakai apa untuk membayar? Kau menggadaikan perusahaan itu. Kau berutang segunung kepada para pemuda. Kau hampir tidur di jalanan. Bayar. Apa kau menganggapku bodoh yang naif? Long Jia. Tidakkah kau tahu? Aku masih punya seorang putri yang sangat cantik. Benarkah? Jika kau bersedia, aku akan membiarkannya. Aku akan membiarkannya datang dan melayanimu dengan baik. Dia tidak hanya cantik biasa. Bagaimana aku harus mengatakannya? Dia adalah Dewi Jianghai. Ayah, Dia di sini. Dia di sini. Putriku tersayang. Putriku tersayang, mengapa kau begitu lama tiba? Bagaimana dia, Long Jie? Aku tidak berbohong kan? Bukankah dia luar biasa cantik? Kau mendengar semua yang dikatakan di pintu barusan kan? Ingatlah untuk melayaninya dengan baik. Melayani pria seperti Long Jie. Kau tidak akan menyesalinya. baiklah. Aku setuju. Tapi kamu harus menghapus semua utang ayahku. Dan memberinya 1 juta untuk biaya hidup. Baik, aku beri dia 2 juta. Ayah, tolong cepat pergi. Kamu telah melahirkanku dan membesarkanku. Ini adalah balasanku padamu. Tapi aku janji ini yang terakhir kalinya. Jangan pernah berjudi lagi di masa depan. Baiklah, baiklah, aku janji, aku janji. Aku tidak akan pernah berjudi lagi. Long Jie, jika tidak ada lagi yang dibutuhkan dariku sekarang, mungkin aku harus keluar. Baiklah, Nya. Baiklah, Nya. Nikmati dirimu. Aku tidak pernah menyangka bajingan tua ini akan memiliki putri secantik ini. Kau Long Jie. Siapa kau sebenarnya? Beraninya kau masuk tanpa izin ke wilayahku? Sampah sepertimu tidak pantas mengetahui namaku. Apa aku menyinggungmu? Kau tidak menyinggungku. Kau melakukan pelanggaran berat. Kau berani menyentuh wanita raja kami. Salam kepada Ratu. Ratu, Ratu, tugas bawahan Anda telah selesai. Bawahan Anda mohon diri. Ikut denganku. Nora, Ayo, ceritakan padaku tentang kaki Bai Wenshan.
Apakah sudah patah? Bai Mengyao sudah terbaring di Longjia. Nona Longjia telah ditangkap. Apa kamu yakin? Benar-benar yakin. Kabarnya dia menyinggung tokoh besar. Keluar. Mungkinkah semua ini dilakukan oleh Li Jingfen? Mustahil. Hanya Li Jingfen ini, pengemis bau yang diculik oleh pedagang manusia itu. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu? Maukah kamu menulis namamu terbalik? The film was translated and Li Jingfen narrated jangan by terlalu M cepat Media. berpuas diri. Longjie menyinggung orang tertentu jadi dia tertangkap. Namun ini hanyalah permulaan. Mimpi buruk Bai Mengyao baru saja dimulai. Mimpi burukmu juga akan segera dimulai. Aku memberitahumu kamu pengemis bau. Kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Raja Peretas Yeiwang. Salam Raja. Pakaian macam apa itu? Baru saja membuangnya. Bukankah sudah kubilang? Ketika hanya ada kita kamu bisa memanggilku Kakak Li. Apa yang kamu inginkan? Aku tahu kau ingin berurusan dengan Qin Luxue itu. Lihat ini. Longjia. Mengapa kau di sini? Longjia, aku punya adik perempuan. Tolong jaga dia baik-baik. Kalau begitu itu tergantung pada kinerjamu. Kamu hanya menunjukkan ini padaku. Qin Luxue ini memperlakukan nyonya seperti ini. Aku tidak tahan jadi aku meretas komputernya. Hasilnya aku melihat video ini. Dan dia merekamnya sendiri. Qin Luxue. Mimpi burukmu akan segera dimulai. Kaisar Suci suruh aku bertanya. Kapan kau akan kembali? Untuk mengambil alih kembali Balai Orang Suci. Dalam waktu setahun mungkin. Kaisar Suci juga The film berkata, was translated dia sekarang bisa and memenuhi semua narrated by kebutuhanmu. M Media. Kirimkan alamat Mengyao kepadaku. Dan lokasinya saat ini. Selain itu minta Saint Kekayaan mengirimkan orang kaya. Ponsel ini bisa melacak lokasi nyonya secara real time. Sehebat itu. Berikan padaku. Baiklah Kakak Li, ayo pergi. Kami akan mencarikanmu pakaian ganti sekarang. Mangkuku. Kau tidak membutuhkan benda itu lagi. Kenapa kamu di sini? Sudah kubilang kita hanya berpura-pura menikah. Aku sama sekali tidak punya hubungan apapun denganmu. Aku hanya di sini untuk melindungimu. Kamu. Lupakan saja, aku memberitahumu. Jangan ikuti aku. Kalau tidak aku akan semakin membencimu. Kakek, Anda masih berani memanggil saya kakek. Berani-beraninya Anda melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Anda membuat keluarga kita menjadi bahan tertawaan seluruh Shanghai. kakek ini salah paham. Itu dia. Dia memaksaku melakukan ini. Aku membencimu. Direktur Kie. Orang macam apa dia? Apakah dia akan menjebakmu?
Dulu, ketika Anda masih sekolah, saya dengar Anda dan Li Jianfan itu saling memboda. Dan bahkan memberi yawan untuk digunakan. Tapi saya tidak pernah sama sekali tidak pernah berpikir bahwa Anda akan tidak tahu malu sampai sejauh ini. Dia hanyalah pengemis kotor. Dan Anda benar-benar bisa intim dengannya. Kakak. Dan paman ketiga itu merugi setiap hari dan berutang setumpuk. Jika Longjia tidak ditangkap kali ini, aku setuju. Seluruh keluarga kita akan mengalami kemalangan. Jika kau bertanya padaku, kita seharusnya menendang seluruh keluarga Bai Wenshan keluar dari keluarga Bai untuk menghindari menyeret kita. Kita harus menarik garis yang jelas sejak awal. Kalau tidak, keluarga Zhang Film was akan menyalahkanmu. translated and narrated by M Media. Dengan ini saya umumkan, keluarga Bai Wenshan dikeluarkan dari klan keluarga Bai kita. Dikeluarkan dari klan keluarga Bai kita. Dikeluarkan dari klan keluarga Bai kita. Kakek, ayo pergi. Kakek. Ayahku memang punya utang judi. Tapi aku tidak mengambil apapun dari keluarga Bai. Jika aku tak berbisnis beberapa tahun ini, keluarga ini pasti sudah lama bangkrut. Kesepakatan 10 juta dengan grup Xinghei. Dan 20 juta dari grup Wanmeng juga diamankan olehku. Keuntungan yang aku ciptakan untuk keluarga jauh lebih banyak dari ini saja. Sekarang aku menjadi lintah. Jika bukan karenaku, keluarga ini tidak akan menerima kontrak 5 juta. Sudah cukup. Bai Mengyao, kemasi barang-barangmu dan segerainya. Kamu bisa membiarkanku pergi. Tapi kamu harus memberiku gaji bulan ini. Aku punya komisi 5%. Itu adalah 1 juta. Grup Wanmeng menandatangani kontrak dengan perusahaan Bai kita. Kamu bahkan tak dianggap karyawan Bai sekarang. Dari mana komisi Anda akan datang? Tidak tahu malu. Cepat pergi. Jika kau tidak pergi, aku akan memanggil keamanan. Baiklah. Aku akan pergi sendiri. Meng Yao, semangatlah. Jangan khawatir, mereka akan datang memohon padamu. Cukup, Li Jiangfan, berhenti membual. Kembalilah dan jadilah pengemismu. Siapa yang kunikahi Bai Mengyao bukanlah urusanmu. Bagaimana itu bisa diterima? Bai Mengyao, dia adalah suamimu. Bagaimana kamu bisa memperlakukan suamimu seperti ini? Qin Lusu, apalagi yang kau inginkan? Aku tidak mau apa-apa. Aku sekarang menyuruhmu pulang bersamanya. Dan kemanapun kamu pergi di masa depan. Jika orang lain bertanya siapa dia, kamu bisa mengatakan dia adalah suamimu, dan bahwa kamulah yang memulainya. Apa kamu pikir aku akan mendengarkanmu? Meskipun Longjia ditangkap, ayahmu suka judi masih utang 2 juta gerbang serigala salju. Jika itu tidak dilunasi, The film was aku yakin tidak akan lama translated lagi. and narrated Dia by pasti M. kehilangan Media. 1 kaki. Apa hubungannya denganmu? Tentu saja itu ada hubungannya denganku. Pemimpin gerbang serigala salju adalah temanku. Jika kamu patuh, kamu bisa datang kepadaku nanti untuk melunasi uang itu. Jika kamu tidak patuh, aku yakin tidak perlu bagimu untuk pulang. Ayahmu pasti akan kehilangan 1 kaki. Kamu juga. Kamu terlihat sangat marah. Tapi aku suka sekali melihatmu seperti ini. Marah dan tak berdaya. Baiklah. Aku setuju. Li Jiangfan, bukankah seharusnya kamu diizinkan untuk tidak menjadi pengemis lagi? Dan juga biarkan si cantik sombong kita menemanimu setiap hari. Mungkin aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Ketika saatnya tiba, aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni hidupmu. Li Jiangfan, kamu dan Qin Lusui berkolusikan. Apa katamu? Bukankah begitu?
Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Kenapa kamu baru saja berterima kasih padanya? Jika dia tidak membawamu ke sini, kenapa? Kamu akan berterima kasih padanya. Melakukan ini hanya membuatku merasa semakin jijik. Kirimkan rote Meng Yao kepadaku. Kenapa kamu begitu cepat? Mengatakan terlalu cepat kepada seorang pria adalah perilaku yang sangat tidak sopan. Apa yang kamu lakukan di sini? Mencari pekerjaan. Apalagi yang akan kulakukan? Seperti kamu tergeletak di pinggir jalan dengan mangkuk pecah. Posisi apa yang kamu lamar? Wiraniaga, apalagi kepala departemen. Kau tunggu aku di sini. Jangan ikuti. Beli grup Wan Meng. Bai Meng Yao jadi kepala promosi. Masuklah. Nona Bai. Aku dengar kau diusir dari keluargamu. Ya, Duduk di sini. Xiao Daqiang. Tolong jaga sikapmu. Bersikap baik. Bai Meng Yao. Kau berpura-pura menjadi wanita berbudi luhur di depanku, tetapi berbalik dan berhubungan dengan seorang pengemis. Dan kau masih berpura-pura bersikap sopan di depanku. Lupakan saja. Bai Meng Yao. Apa kau benar-benar ingin pergi begitu saja? Pikirkan baik-baik. Kau tidak punya pekerjaan sekarang. Aku masih punya pekerjaan sebagai asisten kecil di sini. Mengapa kau bersikap begitu mulia di depanku? Akan ada saatnya kau memohon padaku. Kau tahu cara untuk kembali. Sudah kubilang kau akan segera. Xiao Daqiang. Direktur Xiao? Di mana Bai Meng Yao? Dia pergi. Aku bertanya padamu apa kau menyinggungnya. Direktur Xiao, apa Anda juga menyukainya? Harusnya bilang lebih awal. Jika Anda mengatakannya lebih awal aku, diam. Jangan lakukan hal tak pantas. Panggil sekretaris. Minta dia kembali ke area resepsionis. Kau ikut keluar denganku. Cepatlah. Nona Bai, manajer Xiao kami sedang menunggumu di kantor. Baiklah, silakan tunjukkan jalannya. Halo Nona Bai. Saya Xiao Tianhei. Bisakah kita bicara? Tidak perlu. Aku tahu apa yang kau inginkan. Aku Bai Meng Yao, bukan orang seperti itu. Begini. Semua permintaan yang Anda ajukan, kami semua bisa menyetujuinya. Apakah Xiao Daqiang menyinggung Anda? Keamanan. Direktur Xiao? Tidak perlu memanggil keamanan. Apakah Anda belum makan? Cukup. Sudah cukup Xiao Daqiang. Anda dipecat mulai sekarang. Kemasi barang-barang Anda. Keluar. Nona Bai. Bisakah kita bicara sekarang? Baik, Tolong. Begini Nona Bai. Ada seseorang yang sangat penting, yang ingin membayar grup kami 10 kali lipat harganya. Tapi dia punya satu syarat, yaitu Anda harus menjabat sebagai Kepala Departemen Promosi Investasi. Ini. Silakan lihat. Jika tidak ada masalah, kita bisa menandatanganinya di hari lain. Biar saya jelaskan tentang gajinya. Gajinya 1 juta per bulan. Ditambah ada komisi 20% dari kesepakatan bisnis. bisakah aku mulai bekerja besok? Tentu saja Anda bisa.
Anda juga tidak harus datang. Gaji akan tetap dibayarkan. Terima kasih Direktur Show. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Aku pasti akan datang bekerja besok. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Tunggu sebentar Nona Bai. Saya juga berharap di depan orang penting itu. Sampaikan kata baik untuk saya. Baiklah. Bai Meng Yao. Li Jiangfan bukankah? Sudah kubilang jangan mengikutiku masuk. Apakah kamu mendapatkan pekerjaan itu? Kau tidak berpikir, aku tidak bisa lolos wawancara kan? Aku beritahu, ya aku sudah bisa menghidupi diriku sendiri sekarang. Kau harus keluar dari rumah kami. Sepertinya kesalahpahamanmu tentangku semakin dalam. Salah paham bukankah aku mengatakan yang sebenarnya? Aku mengerti. Ketika saatnya tiba, jika kamu bisa menjaga dirimu sendiri, aku akan pergi. Dipikir-pikir itu, masuk akal. Duniaku sendiri. Pada akhirnya tidak cocok untuk Meng Yao. Perpisahan seperti ini juga bukan pilihan yang buruk. Melihat Li Jiangfan bersikap cukup baik belakangan ini. Dan aku baru saja berhasil lolos wawancara. Merayakan sendirian. Tidak ada artinya. Kenapa aku tidak mengajaknya saja? Sudahlah Li Jiangfan. Jangan naik taksi hari ini. Nona ini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku akan mengajakmu keluar untuk merayakan. Kalau begitu ayo pergi. Kau benar-benar tidak tahu sopan santun. Cepat dan berterima kasih padaku. Terima kasih. Pergi. Aku sudah selesai bermain. Kau kalah. Minum, minum, minum. Hei, apakah kamu senang hari ini? Ya. Minum. Mari kita bermain dadu. Garis ini terlihat bagus. Kakak? Sangat bagus. The Jelas film lebih was besar darimu. translated and narrated by M. Minumlah Li Jiangfan. Cepat minum dengan cepat. Minumlah Li Jiangfan. Tunggu sebentar. Aku akan ke toilet dulu. Kau juga tidak bisa menanganinya. Hei orang itu pergi. Cantik kemarilah dan bergabunglah dengan kami. Ayo minum beberapa gelas bersama kami. Kemarilah dan bermain. Adik kecil. Sepertinya adik kecil ini sedikit malu. Pergi dan bermain dengannya. Cantik, mengapa kamu sendirian? Cukup kuat. Cepatlah. Tidak. Apa yang kalian semua lakukan? Lepaskan. Ayo minum sedikit. Minum 2 gelas. Apa yang kamu lakukan? Aku akan panggil bantuan. Hentikan. Siapa kamu, Nang? Hai Li Jiangfan. Li Jiangfan, aku merasa sangat panas. Tidak Meng Yao, kamu harus tetap sadar. Kita sama sekali tidak boleh melakukan ini dalam keadaan seperti ini, memanfaatkannya. Aku harus menahan diri.
Mengapa aku tiba-tiba muncul di sini? The film was translated and narrated by M Media. Halo, Li Jianfan. ayah. Halo Paman Bai. Dasar pengemis sialan. Beraninya kamu merusak reputasi putriku. Aku tidak akan mengampunimu hari ini. Ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Kamu tak tahu dia yang bertanggung jawab atas semua ini. Kita sudah diusir dari keluarga kita. Dan sekarang reputasimu telah benar-benar dihancurkan olehnya. Aku tidak akan mengampunimu hari ini. Ayah, bukankah diusir dari keluarga itu salahmu? Jika kau tidak pergi berjudi dan menanggung utang-utang ini, apakah kita akan berakhir seperti ini? Putri, apakah gue dengan penampilanmu? Pria macam apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Tuan Muda Zhen, Tuan Muda Qian. Tidak peduli siapa yang kamu ikuti. Apa artinya utang judi kecil kita? Yang paling kubenci adalah kamu pengemis sialan. Keluar dari sini. Keluar segera. Baiklah, aku akan pergi sekarang juga. Namun Qin Luzue berkata, kamu berutang sejumlah besar uang kepada gerbang serigala salju. Aku sekarang. Dia akan segera datang dan melumpuhkanmu. Siapa yang kamu coba takuti? Ayah, Cukup sudah cukup. Saya mengerti. Jika kamu ingin tetap tinggal di keluargaku itu tidak mustahil. Tapi mulai besok, kamu harus menyerahkan kepada keluargaku setiap hari. Menyetor. 1000 yuan. Aku memberitahumu dengan jelas. Apakah kamu mengemis setiap hari? Atau menjual darahmu? Tidak boleh ada satu sen pun yang hilang. kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Baiklah. Kau akan tinggal di kamar ini mulai sekarang. Kakali, orang-orang keluarga Bai sudah keterlaluan. Raja kita, bagaimana mungkin mereka menghinanya? Tepat sekali, untuk disukai oleh raja kita, adalah kehormatan besar bagi keluarga mereka. Namun mereka tidak tahu cara menghargainya. Aku akan pergi mencarinya sekarang juga. Biarkan saja. Sedangkan aku, periode ini hanyalah masa transisi. Cepat atau lambat aku akan kembali ke balai orang suci. Jangan menyeret mereka ke dalam masalah ini. Itu bagus. Apa yang kalian berdua inginkan dariku? Kakali, sang sains kekayaan berkata, dia memiliki bawahan bernama Liu Haiqing, yang kebetulan adalah orang terkaya di Jianghai. Jika Anda membutuhkan sesuatu, temui dia. Dia akan menanganinya untuk Anda. Juga saya harus kembali ke ibu kota. Shenlong akan membawa unit naga birunya. Siap mengikuti perintah Anda kapan saja. Kakali, di dalam tas ada laptop dan beberapa pakaian. Mengerti. Kalian berdua kembali dulu. The film was translated and narrated by M Media. Kakali, tidak bisakah kamu tidur di tengah malam? Saya mengirimimu video pendek. Ayah baptis. Kamu menyakitiku. Kamu menyakitiku. Li Jiangfan, kau tidak tidur di tengah malam. Apa yang kau lihat? Tidak lihat siapa yang ada di video ini. Aku tidak melihat. Kau anggap aku ini apa? Kalian para pria dengan pikiran kotor kalian. Jangan berpikir tentang aku seperti itu. Tak satu pun dari kalian yang bermartabat.
Qin Lushu ini benar-benar luar biasa. Melihatnya hari ini, dia sebenarnya terlihat cukup tampan. Apakah kamu ingin aku mengantarmu bekerja? Oke. Li Jiangfan, sepeda listriknya sangat kecil. Jangan berpikir aku tidak tahu. Apa yang kau pikirkan? Bukankah tadi malam kau masih menonton video semacam itu? Ini salah paham. Apakah kamu tahu siapa orang itu tadi malam? Li Jiangfan, berhentilah bermimpi. Aku lebih baik menikahi ayam atau anjing. Tapi aku tidak akan menikahimu. Tunggu aku. Tunggu aku. Tunggu aku. Ayo pergi, aku akan bekerja. Kalau begitu aku akan menunggumu di bawah. Bukankah itu Bai Mengyao? Dia temukan suami pengemis diperlakukan seperti harta. Dia membawanya kemana-mana setiap hari. Ada apa Bai Mengyao? Melihatku sepupumu. Apa kamu bahkan tidak tahu cara menyapaku? Cukup Bai Mengyao, jangan kira aku tidak tahu mengapa kamu di sini. Kemarin Kepala Departemen Promosi Investasi Grup One Meng, Xiao Daqiang dipecat. Sekarang posisi Kepala Departemen kosong. Kamu di sini untuk melamar bukan? Kau di sini untuk melamar? Tentu saja. Aku punya gelar ganda. Ditambah lagi aku punya koneksi ini dengan Direktur Ken. Bai Mengyao, kamu punya apa untuk dibandingkan denganku? Kurasa. Cepat bawa temanmu ini. Dan berhenti mempermalukan dirimu di sini. Saudara perempuanku jadi kepala promosi. Keluarga kita akan dapat bekerja sama dengan grup One Man. Bai Mengyao, jangan berpikir bahwa tanpa dirimu, kita tidak akan bisa mendapatkan pesanan. Tepat sekali. Kamu tidak bisa hidup dengan baik saja, tetapi bersikeras tidur dengan seorang pengemis. Dan kamu bahkan tertangkap. Sampai jumpa. Kau pengemis bau. Ayo semirkan sepatuku. Kamu ingin aku menyemir sepatumu? Itu benar. Kau pengemis bau. Berjongkok di pinggir jalan sepanjang hari. Kau mungkin bahkan tidak bisa mendapatkan 100. Membiarkanmu menyemir sepatuku adalah memberimu bantuan. Ayo jilat ini sampai bersih sebelum kau menyemirnya. Biarkan Bai Mengyao melihat suaminya. Bagaimana dia menyemir sepatuku. Baiklah, aku akan menyemirkannya untukmu. Nah, baru seperti ini. Setelah selesai nanti aku beri kamu sedikit lagi. Kau pengemis bau. Aku akan membunuhmu. Dasar pengemis bau, apa kamu gila? Apa yang kamu coba lakukan? Film was Semirkan translated sepatuku. and narrated by M Aku. Media. Aku beritahu kamu, jangan keterlaluan. Tidak mau menyemirnya. Bai Tingting, kamu hanya punya ambisi sebesar ini. Pulang dari belajar di luar negeri. Yang kamu pelajari hanyalah cara menyemir sepatu. Direktur Ken, dia memaksaku melakukan ini. Lihatlah saudaraku. Li Jingfen, kamu yang memukulnya. Ya, Direktur Ken, kamu harus membalaskan dendam kami. Pengemis bau ini melukai saudaraku. Dan memperlakukanku seperti ini. Lihat dirimu. Sekarang kamu bahkan tidak bisa mengatasi pengemis bau. Aku sudah membuat pengaturan untukmu. Pergi wawancara sekarang juga. Bagaimana kabar saudaramu? Dia baik-baik saja. Mengapa pewawancara belum datang? Aku tidak tahu.
Halo, kapan pewawancara akan tiba? Maaf. Direktur Zhao mengatakan menteri yang baru sudah terpilih. Tidak akan ada wawancara hari ini. Itu tidak mungkin. Direktur Qin ini. Grup One Meng telah diakuisisi. Pamanku. Tidak bisa membantu? Ini, kalau begitu mari kita cepat pergi mencari menteri yang baru dan menandatangani kontrak. Baiklah, kamu pergi duluan. Baik. Bai Mengyao. Mengapa kamu? Apakah ini tempat duduk yang boleh kamu duduki? Ini adalah grup One Meng. Kamu sama sekali tidak punya sopan santun. Bangun sekarang juga. Ada apa? Wanita ini melamar jadi kepala departemen. Dan malah duduk di kursi orang lain. Dia sama sekali tidak berkelas. Biar aku beritahu kamu, Bai Mengyao ini, beberapa hari lalu dia pesan kamar dengan pengemis. Dan tertangkap oleh orang-orang. Dia sudah memiliki noda pada reputasinya. Dan sekarang dia masih sangat tidak beradab. Diam, ini adalah menteri baik kita. Kau benar-benar berani di sini di grup One Meng kami. Menghina menteri baik kami. Apa maumu? Aku di sini untuk menandatangani kontrak. Kontrak apa lagi yang tersisa untuk ditandatangani? Mulai hari ini, semua kontrak antara perusahaan kami dan grup One Meng sepenuhnya diakhiri. Siapa kamu? Aku The datang ke film sini was bersama Direktur Ken. translated and narrated Siapa by aku? M Media. Aku adalah Shou Tianhei. Zhao Tianhei. Layani Bai Mengyao dengan baik. Orang di belakangnya bisa membuatmu dan aku meraih kesuksesan hanya dengan satu kata. Dan satu kata juga bisa menghancurkan kita selamanya. Baiklah, Anda adalah Direktur Zhao. Saya minta maaf Direktur Zhao. Saya tidak tahu Anda adalah Direktur Zhao. Saya benar-benar minta maaf. nanti tolong bicarakan baik tentangku ke Direktur Kie. Kalau kamu berani bikin masalah lagi untuk Direktur Bai, jangan salahkan aku kalau tak sopan. Keamanan, usir dia keluar. Li Jingfen, Bai Mengyao-mu. Sudah di dalam begitu lama. Apakah kamu tidak mengkhawatirkannya? Tidak khawatir. Malam itu, apakah kamu benar-benar tidur dengannya? Jika kamu memang tidur dengannya, lain kali ingatlah untuk merekam video untukku. 10.000 per klip. Bagaimana menurutmu? Qin Luzul. Dia sudah mencapai titik ini. Mengapa kamu ingin hancurkan dia? Li Jingfen. Apakah kamu tahu mengapa kamu hanya bisa menjadi pengemis? Apakah kamu tahu aset terbesar seorang wanita? Adalah, Aku ingin tahu. itu adalah tubuhnya sendiri. Semakin cantik seorang wanita, semakin dia peduli tentang hal itu. Hari ini kau menginjak-injaknya. Besok siapa tahu? Di ranjang pria mana dia akan berbaring. Jadi begitulah caramu bertindak. Tidur dengan pria di mana-mana. Siapa yang memberitahumu itu? Aku bisa tahu. Oleh karena itu, aku harus membuat Bai Mengyao tidak pernah memiliki kesempatan untuk pulih. Awalnya, aku benar-benar ingin memberimu kesempatan. Bagaimanapun kita pernah sekelas. Sepertinya kau benar-benar tidak tertolong lagi. Li Jingfen, pikiranmu masih belum pulih. Apa kau pikir kau akan baik-baik saja? Apa kau pikir keluarga Zhang akan melepaskanmu? Cara kau mempermalukannya barusan sudah melewati batas kesabaran keluarga Xian. Meskipun grup One Meng telah diakuisisi, pamanku tidak bisa memutuskan pemilihan direktur, tetapi keinginan Bai Mengyao untuk bekerja di sini sudah tidak mungkin. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu seperti ini? Keluar. Lepaskan aku. Pergi. Apa kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Apa yang terjadi? Direktur Qian, Departemen Promosi Investasi Grup One Meng. Bai Mengyao. Tidak mungkin.
Bai Mengyao pasti menggunakan daya tarik seksualnya. Zhao Tianhe pasti menyukainya. Itulah mengapa ini terjadi. Sepertinya hal yang aku khawatirkan. Direktur Qin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bai Mengyao jadi kepala promosi baru. Maka pesanan kita sendiri tidak boleh gagal. Baiklah, kau bisa kembali sekarang. Direktur Qin, ada apa? Hari ini cari orang yang jago bertarung. Malam ini kita harus memastikan wajah Bai Mengyao hancur. Mengenai cara melakukannya, kau tangani sesuai keinginanmu. Tapi Li Jiangfan itu sedikit menjadi penghalang. Dia hanyalah seorang pengemis, dan kau bahkan tidak bisa menghadapinya. Bukan begitu, Direktur Kie. Aku hanya merasa bahwa Li Jiangfan ini jelas bukan hanya seorang pengemis. Bagaimana kalau begini? Aku akan mencari cara untuk memancing Li Jingfen pergi. Begitu Li Jiangfan berhasil dipancing pergi, Bai Mengyao hanyalah seorang wanita. Bagiku, mengambil nyawanya hanyalah hal yang mudah. Mengapa aku menginginkan nyawanya? Aku hanya ingin dia menjalani hidup yang penuh penghinaan. Sama sekali jangan merusak ini untukku. Li Jingfen, ada sesuatu yang belum kau ketahui bukan? Ada apa? Liang Tian, yang pernah membantumu. Apa kau masih mengingatnya? Apa yang terjadi pada Liang Tian? Apa kau tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah datang menemuimu? Apa kau tahu apa yang terjadi? Dia ada di rumah sakit jiwa. Dia dirawat di rumah sakit mana? Lupakan saja. Bagaimanapun juga kita adalah teman sekelas. Aku akan mengantarmu menemuinya. Apakah kau memakai parfum godaan? Kau pengemis. Kau benar-benar tahu tentang parfum rayuan. Aroma parfum ini dapat merangsang hasrat seorang pria. Tepatnya ini adalah afrodisiak. Kau pengemis bau. Kau cukup berpengetahuan. Tapi jangan salah paham. Kau pengemis bau. Kau tidak akan masuk ke ranjangku. Rumah sakit. Kita sudah berputar 2 kali. Sebenarnya di mana orangnya? Hidup. Dia ada tepat di sini. Kakakmu ada di dalam sini. Buka pintunya. Mengapa kau melihatku? Aku tidak punya kuncinya. Kau mempermainkanku. Jadi kenapa? Aku memberitahumu. Kau harus cepat pergi dan memeriksa Bai Mengyao-mu. The film was Aku hanya membawamu ke sini translated untuk and memancingmu narrated pergi. by M. Untuk Media. berurusan dengan Bai Mengyao. Apa yang ingin kau lakukan pada Meng Yao? Mengapa kau tidak pergi dan melihat sendiri? Cari beberapa orang untuk melindungi Meng Yao. Xiao Gao. Kepala Departemen Bai. Orang itu bersamaku pagi ini. Masuk ke mobil Direktur Kie. Mengikuti Direktur Kie. Direktur Qin. Ya, Qin Lu Sui. ya, Baiklah. oke. Mungkinkah mereka bekerja sama?
Apa yang kau lakukan, Nona? Kau siapa? Nona Bai. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku siap membantumu cuci muka. Wajahmu ini sungguh terlalu menggoda. Apa ini? Asam sulfat. Untuk membantumu mencuci wajah. Lihat betapa baiknya aku padamu. Tidak peduli siapa yang memerintahkanmu. Tidak peduli bawahan siapa kau. Lain kali, kematian. Enya. Ratu, apakah Anda baik-baik saja? Tidak, aku baik-baik saja. Bawahan Anda dengan hormat mengundurkan diri. Tunggu sebentar. Siapa rajamu? Ketika saatnya tiba, Ratu secara alami akan tahu. Dasar pengemis bau. Kau benar-benar jagoan ya? Cepat bicara. Kemana kau bawa orang itu? Apakah itu urusanmu, Qin Luzul? Kesempatanmu sudah berakhir. Mulai sekarang, kau dan gerbang serigala salju harus menghilang. Hei pengemis bau. Apa kau idiot? Kau sudah diambang kematian, namun kau masih berlagak kuat. Pergi. Liu Guangzuan, kau memamerkan kekuasaan yang cukup besar. Orang-orang pavilion King Feng. The film was Zhou translated Tianhei. and narrated by Mengapa kau di Media. sini? Mengapa aku tidak boleh di sini? Kau tidak boleh menyentuh orang ini. Bagaimana jika aku bersikeras menyentuhnya? Kau bisa coba. Aku jamin, kau tidak akan keluar dari garasi ini hari ini. Zhou Tianhei, kau melakukan ini demi seorang pengemis. Apa kau akan berbalik melawanku? Ya. Coba sentuh dia. Baiklah. Aku akan mengabulkan permintaanmu ini. Kita lihat saja nanti. Li Jiangfan, aku sarankan kau membuat lebih sedikit masalah di masa depan. Nona Bai bisa menyelamatkanmu sekali, tapi dia tidak bisa menyelamatkanmu seumur hidup. Nona Bai, jika tidak ada hal lain, aku akan permisi sekarang. Mengenai tokoh penting itu, tolong bicarakan yang baik tentangku. Terima kasih Direktur Show. Li Jiangfan, bagaimana kau memprovokasi Liu Guangzuan? Berhenti di situ. Kau mau kemana? Bukankah seharusnya kau mengucapkan terima kasih padaku? Jika bukan karena aku hari ini, tanpa malu pergi mengemis, Direktur Show, kau pasti sudah lama mati di sini. Kau mau kemana? Aku akan kembali menjadi pengemisku. Agar kau tidak selalu berpikir bahwa Qin Luzul dan aku bersekongkol untuk merencanakan sesuatu. Kau, Suruh Xiao Tianhei datang menemuiku. Kakak Li tadi di garasi. Aku gagal mengenali betapa pentingnya dirimu dan menyinggungmu. Duduklah, aku tidak menyalahkanmu. Kali ini aku kembali, hanya untuk beristirahat. Kau juga tidak tahu siapa aku. Ya. Ini semua salah Liu Guangzuan sialan itu. Liu Guangzuan ini. Kakak Li ini Liu Guangzuan. Aku pasti akan mencari cara untuk menghadapinya. Bagaimanapun aku punya banyak uang. Berapa banyak uang yang kau miliki? Aku belum menghitungnya. Kira-kira puluhan miliar. Uang tunai. Ya, uang tunai. Sepertinya aku harus mengikutimu mulai sekarang. Kakak Li, kau pasti bercanda. Grup One Mengku. Kau mengakuisisinya hanya dengan mengatakannya. Dibandingkan denganmu, aku hanyalah ikan kecil. Apakah kau ingin menjadi Raja Dunia Bawah? Kau adalah. Jangan menunda, kau good atau tidak.
Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Kalau begitu sudah beres. Tapi saat ini, musuh terbesarku adalah Liu Guangzuan. Di belakangnya ada keluarga Xion. Keluarga Xion tidak sederhana. Mereka juga punya koneksi bagus dengan Yan Jing. Menyingkirkan satu Liu Guangzuan. Untukmu. Seharusnya lebih dari cukup. Kau belum bergerak selama beberapa tahun terakhir ini. Apakah itu hanya karena keluarga Zheng? Film was Kau tidak tahu. translated and Bukan hanya narrated keluarga by Xion. Media. Sekarang tambahkan keluarga Guan. Keberadaan Liu Guangzuan dan aku juga merupakan bentuk saling kontrol dan keseimbangan. Keluarga Guan tidak ingin hanya ada satu suara di dunia persilatan. Ditambah lagi dengan Long Jia yang sudah disingkirkan. Mereka mengelola segala sesuatunya bahkan lebih ketat. Jadi itu yang terjadi. Karena keluarga Guan tidak ingin dunia persilatan, hanya memiliki satu suara. Kalau begitu singkirkan Liu Guangzuan dulu. Dan kemudian kita akan mendukung kekuatan lain. Untuk menentangmu, bukankah itu berhasil? Bagus. Cemerlang. Ayah, silakan dicicipi. Ini teh baru tahun ini. Baik. Ayah, lihat. Meng Yao. Dia sudah kembali sekarang juga. Kalau begitu biarkan aku menyatakan posisiku. Aku akan segera memberitahu pengemis bau bernama Li itu untuk Enya. Ayah, aku yang memintanya datang. Aku meminta mereka tinggal di rumah kita sebentar, sampai dia menemukan tempat, lalu pindah. Ini aku hanya tidak mengerti. Apakah dia menemukan rumah atau tidak? Apa hubungannya dengan keluarga kita? Sungguh muda dan sangat mampu. Dia seharusnya pergi mengemis. Memikirkannya saja membuatku muak. Cukup. Jangan biarkan masalah sekecil itu menyebabkan konflik di antara kalian dan putri Anda. Meng Yao. Itu salah kakak sebelumnya. Kakak melakukan kesalahan. Tolong jangan salahkan kakak. Selain itu, saya membeli rumah untuk setiap anggota keluarga. Selanjutnya saya ingin mengembalikan hak warisan ayah Anda. Hutang judi ayah Anda itu. Saya juga telah melunasinya untuknya. Saya mengerti kakek. Meng Yao. Anda sekarang adalah Kepala Departemen Promosi Investasi Grup One Main. Kalau begitu mengenai pesanan keluarga kita, bukankah seharusnya Anda membantu melihatnya? Bagaimanapun juga, kita masih keluarga. Kakek, saya tahu. Alasan saya berada di posisi ini sekarang sepenuhnya karena Direktur Xiao menghargai saya. Tetapi jika pesanan keluarga kita lolos pemeriksaan, saya pasti akan menandatanganinya. Meng Yao, dalam hal ini, kamu mirip denganku. Serius. Meng Yao, mengenai masalah Zhao Tianhe, aku sudah mendengarnya. Jika aku tidak salah tebak, pasti ada orang besar yang menyukaimu kan? Ya, dia selalu membantuku selama ini. Baguslah kalau begitu. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Aku harus mengingatkanmu. Lihat, karirmu berkembang sangat baik sekarang. Jika kau terus bergaul dengan orang bermargali itu, pengemis bau itu pasti akan memengaruhi masa depanmu. Terutama jika orang besar itu kebetulan mengetahuinya bahwa kalian berdua bersama. Dia pasti akan tidak senang. Benar, ayah? Apakah kau benar-benar memikirkanku? Atau kau memikirkan kepentingan keluarga kita? Ayah, lihat ini. Apa bedanya jika orang besar itu menikahimu dan dia memperlakukanmu dengan baik? Maka bagi keluarga kita, bukankah itu akan jauh lebih baik? Tepat sekali. Baiklah, Meng Yao. Aku akan pergi sekarang. Ayah tidak menghabiskan makanan sebelum pergi. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku tak akan mengantarmu, ayah. Tidak perlu. Ayah, hati-hati. Anak yang baik. Kau bilang pada ayah. Siapa sebenarnya tokoh penting itu? Ayah, aku juga tidak tahu siapa dia. Bagaimanapun dia selalu membantuku selama ini. Tidak mungkin. Aku harus membuat orang bermargali itu, pengemis kecil itu segera inya. Kalau tidak, jika dia memengaruhi masa depan putriku, dan membuat tokoh penting itu tidak senang, itu akan Ayah, saya kembali.
Hao Tian, kamu akhirnya memutuskan untuk kembali. Ini adalah minuman keras yang dibelikan ipar untukmu. Benarkah? Dilihat dari kualitasnya, ini adalah pengeluaran yang besar. Pasti harganya mahal kan? Dia menghabiskan lebih dari 1 juta. Lebih dari 1 juta emas dihabiskan untuk minuman keras. Saya tahu anak bermargali itu tidak sederhana. Dia pasti berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Apakah kamu merasa bahwa bersama dengannya seharusnya begitu? Dia pasti cukup kaya, Kar. Itu tidak benar. Apakah kamu pergi menemui kakekmu? Ayah saya tidak mau pergi. Kakekmu bilang dia merindukanmu. Dasar anak ini. Kamu pergi sendiri. Saya tidak akan pergi. Hao Tian. Apa yang harus saya lakukan? Kurasa saya akan pergi sendiri saja. The film was translated and narrated by M Media. Mereka ternyata tidak menutup pintu. Belanja hari ini cukup melelahkan. Berikan barang-barang itu padaku. Kau harus kembali dan istirahat lebih awal. Kalau begitu bagaimana kalau aku membantumu memijat kakimu? Tidak perlu. Kenapa kau di sini? Saya hanya berjalan-jalan. Saya tidak akan mengganggu kalian berdua. Saya akan pergi sekarang. Kalau begitu aku juga akan pergi. Ayah. Ayah. Mengapa ayah mencari saya hari ini? Apakah ada masalah? Kau masih berani bertanya padaku ada apa? Aku bertanya padamu. Mengapa Li Jianfan itu masih tinggal di rumahmu? Karena saya, ayah. Sebenarnya alasan saya melakukan ini karena dia punya alasan tersembunyi. Li Jianfan itu hanya The film Alasan was tersembunyi apa? translated and Yang bisa lebih narrated by penting M daripada Media. menikahi orang besar itu. Bahkan jika orang besar itu tidak jadi, Tuan Muda Sin masih bisa kan? Apakah kau tahu berapa banyak kerugian keluarga kita? Seberapa besar kerugiannya? Ayah, jangan cemas. Tuan Muda Zhen, bukankah itu Zheng Jinhua kan? Apakah menurutmu Meng Yao kita cocok untuknya? Apa maksudmu? Apakah orang besar itu mendekatimu? Ayah, biar saya jelaskan begini. Meng Yao kita sama sekali tidak boleh menikahi Zheng Jinhua atau siapapun yang seperti dia. Karena mereka sama sekali tidak pantas. Putra ketiga. Kau bilang keluarga Shen tidak pantas untuk menyiau kita? Ya, Lalu siapa yang pantas? Kecuali ada tuan yang lebih kuat. ayah masih pintar. Ayah menebak dengan benar. Kalau begitu katakan padaku, siapa dia? Baru-baru ini, sebenarnya saya belum tahu. Tapi ayah yakinlah, ayah hanya perlu mengingat bahwa orang ini jauh lebih kuat dari keluarga Zheng dan Qian. Itu hanya perlu berkali-kali lipat lebih kuat. Kau bocah nakal. Masih bermain-main dengan ayahmu. Cepat katakan padaku siapa dia. Ayah saya akan mengatakan yang sebenarnya. The film was Sebenarnya jangan kita translated bicarakan itu and dulu. narrated Jangan by bicarakan M itu Media. sebelumnya. Orang misterius yang selalu membantu Meng Yao kita itu. Carl, bicara tentang Li Jianfan ini saja. Dia jauh dari kata sederhana. Li Jianfan. Dia hanyalah pengemis bau. Apa yang istimewa darinya? Ayah pasti tahu. Orang ini Shou Tianhai kan? Aku tahu. Direktur grup One Man. Dia mengendalikan dunia bawah dan dunia sa.
Dia memiliki kekuasaan terbesar di wilayah ini. Dan merupakan tuan yang paling tangguh. Ya, dia orangnya. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Zhou Tianhe berlutut di hadapan Li Jiangfan itu. Dan dia berlutut dengan penuh hormat. Coba pikirkan. Orang macam apa yang bisa membuat? Apakah Zhou Tianhe berlutut? Itu membuktikan betapa pentingnya sosok mereka. Dan lihatlah keluarga-keluarga seperti keluarga She, keluarga Jin dan keluarga Qian. Di mata mereka semua hanyalah debu. Saya benarkan ayah. Kalau begitu, kau punya informasi tentang tokoh penting ini. Dan tentang Li Jianfan. Seberapa banyak sebenarnya yang kau tahu? Ayah bingung. Bagi sosok penting seperti ini, tindakan mereka biasanya sederhana. Terlebih lagi Li Jiangfan itu sebelumnya sama sekali tidak mencolok. Jadi mengenai rahasia mereka, bagaimana kita bisa dengan mudah menebaknya? Tapi itu tidak masalah. Apapun yang terjadi, sekelompok besar orang ini, semuanya berputar di sekitar mengiau kita. Aku mengerti. Aku mengerti. Apakah kamu mengerti? Bekerja keras bangun hubungan baik. Apakah keluarga kita bisa melambung tinggi? Sepenuhnya bergantung padamu. Ayah, karena ayah sudah mengatakannya begitu, maka tentu saja saya tidak akan menolak tanggung jawab ini. Saya pasti akan menyelesaikan misi ini. Namun ayah, keadaan keuangan agak ketat saat ini. The film Baiklah, was translated sebentar lagi. and Aku akan meminta narrated mereka by mentransfer Media. 20 juta kepadamu. Gunakanlah untuk saat ini. Jika tidak cukup kita akan bicarakan nanti, dalam beberapa hari. Aku akan mengadakan jamuan ulang tahunku. Bawa Li Jianfan itu bersamamu. Aku ingin melihat sendiri. Orang macam apa dia sebenarnya. Baiklah ayah, tenang saja. Bagaimana kalian semua suka makan iga babi? Hari ini saya di sini untuk berbagi dengan semua orang. Apa yang kau lihat? Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau berbicara dengan nada sinis? Kau tidak tidur larut malam. Kau tidak menonton film seperti itu lagi kan? Jika apa yang kutunjukkan padamu bukanlah apa yang kau pikirkan, apakah ada taruhannya? Baiklah, kalau begitu aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Setelah air mendidih, buang busanya, dan rebus selama 2 menit. Kita akan mengeluarkannya, dan bilas hingga bersih. Panaskan panci dan tambahkan. Baiklah, kalau begitu, janji adalah janji. Ucapkan permintaanmu. Kalau begitu, cium aku. Jangan harap. Li Jiangfan, apa kau sudah tidur? Meng Yao, ada apa? Di luar sedang ada guntur. Aku sedikit takut. Jangan takut, aku ada di sebelah. Oke, The film was translated and narrated by Media. Taman Bai, Anda bilang ingin bertemu saya. Jiangfan, kemari. Duduklah. Apa kabar, sudah sarapan? Mau makan sesuatu? Saya baru saja makan. Benar. Sebenarnya alasan saya meminta kamu datang hari ini. Saya butuh bantuanmu untuk mengurus sesuatu. Tunggu sebentar. Saya akan mentransfer sejumlah uang kepadamu. Hari ini adalah ulang tahun kepala keluarga kita. Tepatnya pesta ulang tahun kakek Meng Yao.
Itu akan diadakan malam ini. Sedangkan kamu, pergilah pilih 2 hadiah yang layak. Dan kirimkan ke keluarga mereka. Bukankah Bai Hao Tian akan pergi? Anak itu Hao Tian. Jika sifat keras kepalanya kambuh, tidak ada yang bisa membujuknya. Bagaimana kalau begini, kamu pergi bersama Meng Yao dulu. Saya akan mencoba membujuknya. Dan berusaha datang belakangan. Baiklah. Silakan makan lebih banyak. Jiang Fan. Jika uangnya tidak cukup katakan saja. Saya punya uang sekarang. Baiklah. Semuanya berdiri tegak sebentar. Mereka semua adalah tamu terhormat. Halo Direktur Liu. Kamu di sini. Kakak pasti akan senang. Aku tidak akan bicara lebih banyak Kakak Liu. Cepatlah. Kakak. Kakak, Ting-ting kamu di sini. Ini pasti pacarmu Dongsheng. ini sepupu saya Baby Xiang. Halo sepupu. Halo. Kak BMW ku lebih dari 500.000. Dong Xiang membelikannya untukku. Kakak ipar murah hati. Keluarga Anda bergerak di bidang industri apa? Keluarga saya bergerak di bisnis peternakan. Mengenai aset, kami hanya beberapa ratus juta. Kak, kamu harus memperlakukan Dongsheng dengan baik. Dia menjalankan bisnis yang nyata. Asetnya dibandingkan dengan kami yang berdagang jauh lebih besar. Saya tahu kakak. Benar kakak. Saya dengar sampah itu memukulmu. Apakah itu benar? Ya. Hanya menyebut sampah itu membuatku marah. Setelah bisnis perusahaanku membaik, dan aku tidak lagi dibatasi olehnya, aku pasti akan mengumpulkan sekelompok orang, dan menghancurkannya. Menantu laki-laki yang tidak berguna. Berani-beraninya begitu merajalela. Kakak kumpulkan orang untuk menghadapinya. Jika kamu butuh uang, saya akan mendukungmu dengan 200.000. Anggap saja ini sebagai sedikit perhatian dari saya. Sekarang ini baru kakak ipar yang baik. Tidak seperti sampah itu. Hanya menyebutnya saja membuatku geram. Bicara tentang sampah itu, sampahnya datang. Kakakku sayang. Mengapa kamu masih mengendarai sepeda listrik? Kamu lulusan universitas bergengsi bukan? Setelah bekerja bertahun-tahun. Bagaimana kamu bahkan tidak mampu membeli mobil? Aku akan membelinya nanti. Apakah kita masih harus menunggu sampai nanti? Saya yang lulus dari universitas kelas 2, sudah punya mobil sendiri. BMW. Ini mobilmu. Itu adalah aset atas nama saya. Harganya cuma sedikit di atas 500.000. Pacar saya membelikannya untuk saya. Kamu juga harus meminta suamimu membelikanmu satu. Meminta sampah ini untuk membeli mobil. Sama seperti meminta ayam jantan bertelur. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia lakukan. Halo. Kakak Li ini, aku Xiao Tianhei. Saya baru saja membeli mobil mewah spesifikasi tertinggi. Bukankah terakhir kali saya melihat kakak Li? Bukankah tidak nyaman bagi Anda jika tidak memiliki mobil harian? Saya ingin menghadiahkan satu untuk Anda. Baiklah, aku akan mengirimkan lokasinya. Kirimkan. Baiklah kakak Li. Kebetulan saya tidak jauh dari tempat Anda. Saya akan segera membawanya. Apa diantar ke sini? Saya dengar, menantu laki-laki paman keduanya cuma pakai barang murah beli online. Apa pakaian online yang dia beli sudah sampai? Dia mungkin meminta kurir mengirimkannya kepadanya. Kakak ipar Anda benar sekali. Dia biasanya pakai baju murah dari lapak jalanan harganya puluhan yuan. Itu benar-benar mungkin. Itu adalah pakaian yang dia beli secara online yang sudah tiba. Benar-benar tidak berguna. Dia hanya pantas memakai pakaian murahan. Beberapa orang berpakaian bagus. Tapi mereka hanya suka pamer. Apakah kamu melihat mobil kakakku? Apa kamu punya satu? Mengapa kamu tidak membelikan satu untuk istrimu juga? Yang kamu lakukan hanyalah bicara besar. Pergi. Tunggu sebentar. Mobilnya sudah dalam perjalanan. Panggilan tadi dari petugas pengiriman. Itu Porsche spesifikasi tertinggi. Seharusnya segera tiba. Aku tidak salah dengarkan. Seseorang mengantarkan mobil kepadanya. Berhentilah berpura-pura. Jika kamu tidak mampu katakan saja, apakah berpura-pura itu menyenangkan? Jika mobilnya tidak tiba nanti,
kamu akan sangat menanggung malu. Saya kira dia beli online. Mobil mainan mewah spek tertinggi yang dia beli online sudah sampai. Dan dia meminta kurir mengirimkannya. Kakak Li kunci mobilnya. Benarkah ada yang mengantarkan mobil ke orang tak berguna itu? Siapa yang kamu sebut tidak berguna? Sobat, jangan salah paham. Pacar saya tidak memanggil Anda sampah. Dia memanggilnya sampah. Hak apa yang Anda miliki untuk memukul seseorang? Karena saya adalah Zhou Tianhe. Dia adalah kakak Li saya, Zhou Tianhe. Biar saya beritahu Anda, saya datang dari ibu kota provinsi. Saya menjalankan bisnis industri nyata di sini. Dia adalah direktur grup One Meng. Minta maaf kepada kakak Li saya. Saya minta maaf kakak Li. Saya seharusnya tidak mempermalukan Anda. Lebih keras. Saya minta maaf kakak Li. Saya seharusnya tidak mempermalukan Anda. Lupakan saja. Sampah seperti ini tidak pantas berbicara denganku. The Suruh film dia was pergi. translated and narrated by M Media. Nona Bai, tolong lihatlah mobil ini. Apakah Anda menyukainya? Ini adalah hadiah untuk Anda. Untukku. Tidak. Tidak. Ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Ini tidak mahal. Hanya lebih dari 1 juta. Aku khawatir, hadiah ini terlalu sederhana untukmu. Saya harap Anda tidak keberatan. Tidak. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Ini terlalu berharga. Tolong ambil kembali. Kalau begitu, Anda tidak menginginkannya. Dan saya tidak bisa mengendarainya kembali. Dan mengembalikannya bahkan lebih tidak mungkin. Hancurkan saja. Mang Yao. Ini adalah tanda terima kasih kecil dari Tianhe. Tolong terima ini. Kenapa kau memberiku mobil? Kakak Li sangat membantu saya beberapa hari yang lalu. Jadi saya datang ke sini untuk menyampaikan rasa terima kasih saya. Kalau begitu aku akan menerimanya atas nama Li Jiangfan. Terima kasih Direktur Show. Bukan apa-apa. Jika tidak ada yang lain, kamu harus kembali dulu. Ya. Selamat ulang tahun kakek. Kakak. Ini PCU kuda hitam yang kubeli mahal. Khusus untuk menghormati Anda. Bagus. Kakak. Ini patung dewa kekayaan lengkap yang khusus kupesan untukmu. Semoga Anda mendapatkan kekayaan berlimpah. Bagus. Terima kasih. Terlalu boros. Pengemis itu. Bukankah kamu cukup mampu? Baru saja di lantai bawah, kamu bahkan mengambil 2 pengikut generasi kedua kaya. Hadiah macam apa yang kamu bawa? Tuan tua, selamat ulang tahun. Au perhatian. Kakak. Buka dan lihatlah. Buka. Baiklah. Kalau begitu mari kita buka. Patung Buddha berlapis emas. Kakak, lihat hadiah ini tak ternilai harganya. Ini adalah hal yang paling cocok untuk dijadikan hadiah. Ini. Li Jingfen. Dari mana kamu mendapatkan patung Buddha berlapis emas ini? Itu tidak palsu kan? Aku mengambilnya di pasar barang antik. Kalau begitu kau, berapa banyak yang kau habiskan untuk mendapatkannya? Tidak banyak. Tapi juga tidak sedikit. Kamu tidak menghabiskan hanya beberapa ratus yuan dan membeli yang palsu kan? Kamu terlalu malu untuk mengatakannya kan? Tidak, tidak, tidak. Patung Buddha ini bernilai jauh lebih dari beberapa ratus yuan. The film was translated Harganya setidaknya and lebih dari 1 narrated juta. by M Media. Lebih dari 1 juta. Kami telah menyita olah ini. Memberi Anda waktu. Cepatlah keluar. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan.
Sobat, kamu berada di lingkaran apa? Siapa Anda? Berani memanggil saya teman Anda? Enya. Ini Kakak. Ini Aula One Show. Kami memesannya 2 hari yang lalu. Jika kamu sekarang, kita harus pindah kemana? Saya tidak peduli kemana Anda pindah. Saya hanya memberi Anda 10 menit. Siapapun yang masih tersisa di sini setelah 10 menit, kakinya akan dipatahkan. Itu. Apakah Anda Kakak Liu? Siapa Anda? Saya dari keluarga Liu di ibu kota provinsi. Kedua keluarga kita pernah berbisnis sebelumnya. Putra dari keluarga tua Liu. Kakak Liu, bisakah Anda memberi saya sedikit muka? Muka ini. Saya benar-benar tidak bisa memberikannya kepada Anda. Seseorang menyukai nama Aula One Show. Dan khusus minta meja utama dipindah ke Aula One Show. Anda, suruh mereka pindah dengan cepat. Kalau tidak, jika atasan menuntut tanggung jawab kita, saya akan berada dalam masalah besar. Anda tidak akan bisa menanggung akibatnya. Kakak, seseorang yang bahkan Tuan Liu tidak berani provokasi, secara khusus meminta tempat ini. Orang itu benar-benar seseorang yang tidak bisa kamu sakiti. Kakak, mungkin kita harus pergi. Baiklah. Kalau begitu kita akan pindah ke lokasi lain. Tunggu. Li Jiangfan, apa yang kau lakukan? Kita akan makan di sini saja. Tuan tua silakan duduk. Apa kau gila? Selama kamu mau. Aku bisa mengusirnya. Kamu bisa makan dimanapun kamu mau. Apa yang Anda katakan? Mengusir saya? Ya Kakak Liu, dia baru saja mengatakan itu. Itu persis seperti yang dia katakan. Saya bisa menjaminnya. Ya, Kakak Liu mendengar semuanya. Bukan kalian. Ya aku mengatakan itu. Anda ingin mengusir saya begitu? Apakah Anda yakin saya bisa membunuh Anda? Aku tidak percaya. Aku tidak hanya akan mengusirmu dari Wan Hao. Aku juga akan memastikan pengaruh keluarga Liumu lenyap dari Jiang Hai selamanya.